Oke, selamat datang. Hari ini kita akan coba memecahkan sebuah teka-teki digital yang seru banget. Gimana caranya dunia kita yang super kompleks ini bisa masuk dan dipahami oleh sebuah mesin? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Yuk kita telusuri bareng-bareng gimana ide-ide yang ada di kepala kita ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa paling dasar yang dimengerti mesin. Biar gampang, kita akan ikuti perjalanan satu fakta sederhana. Anggap saja ini pahlawan kita dalam petualangannya dari dunia nyata sampai masuk ke jantung komputer. Inilah pahlawan kita. Sebuah fakta yang simpel banget. Budi mendapat nilai 85 dalam matematika. Saat ini kan, informasi itu cuma ada di dunia kita ya, cuma kita yang ngerti. Nah, dari sinilah perjalanannya ke dunia digital dimulai. Langkah pertama adalah pengorganisasian. Biar rapi, fakta tadi kita pecah-pecah ke dalam kolom-kolom yang jelas. Bisa kita lihat, ada kolom untuk NIS, nama, mapel, dan nilai. Jadi lebih terstruktur. Anggap aja ini kayak kita lagi masukin data ke dalam lemari arsip digital yang super rapi. Oke, datanya udah rapi, tapi perjalanannya belum selesai. Sekarang, data kita ini perlu belajar bahasa baru untuk bisa melanjutkan petualangannya. Bahasa apa itu? Bahasa angka. Jadi gini, setiap huruf dan simbol itu diberi nomor unik. Ada standarnya, salah satunya namanya ASCII. Contohnya, huruf B itu diubah jadi angka 66. Jadi nama Budi Santoso itu sebenarnya cuma deretan angka panjang bagi komputer. Dengan cara inilah bahasa kita akhirnya bisa dibaca oleh mesin. Nah, sekarang semua data kita sudah jadi angka, tapi ini masih belum bahasa ibunya komputer. Masih perlu satu terjemahan terakhir, dan ini yang paling krusial. Inilah dia, bahasa paling dasar dari semua komputer, kode biner. Kenapa cuma ada dua simbol, 0 dan 1? Karena pada level paling dasar, sirkuit komputer itu cuma ngerti dua kondisi. Ada aliran listrik atau nyala yang kita wakili dengan angka 1, dan tidak ada aliran listrik atau mati yang kita wakili dengan 0. Sesimpel itu. Semua informasi, serumit apapun, harus dipecah jadi kombinasi nyala dan mati ini. Di sini kita bisa lihat kontras yang luar biasa kan. Di satu sisi kita punya pikiran manusia yang penuh warna, nuansa, dan ide. Kompleks banget. Di sisi lain, ada sistem biner yang paling sederhana, nyala atau mati. Ajaibnya adalah bagaimana sistem yang sesimpel ini bisa secara akurat mewakili dunia kita yang begitu kaya. Jadi, setiap angka dari langkah sebelumnya sekarang diterjemahkan lagi ke versi binernya. Angka nilai 85 itu jadinya 01, 01, 01, 01. Huruf B yang tadi kodenya 66, kalau jadi biner ya jadi 01, 00, 01, 0. Pada akhirnya, semua informasi tadi menjadi satu aliran angka 1 dan 0 yang panjang banget. Oke, data kita sudah sukses bertransformasi jadi biner. Tapi pertanyaannya, gimana caranya komputer benaran megang informasi ini? Nah, disinilah konsep digital bertemu dengan dunia fisik. Dan ini keren banget. Deretan angka 1 dan 0 yang abstrak tadi ternyata punya wujud fisik di dalam mesin. Misalnya di RAM, angka 1 itu bisa jadi cuma sebuah kapasitor super kecil yang lagi keisi listrik, sementara 0 itu kapasitor yang kosong. Kalau di SSD, beda lagi. Intinya, listrik dan magnetisme itulah yang jadi napas dan wujud nyata dari data kita di dalam komputer. Dan bagian paling gilanya, seluruh proses ini kalau dibalik, dari sinyal listrik di dalam mesin sampai jadi tabel rapi yang kita lihat di layar, itu terjadi dalam waktu super singkat, kurang dari 1/1 detik. Coba bayangin, cepet banget kan? Memahami seluruh perjalanan dari fakta jadi listrik ini beneran mengubah cara kita melihat teknologi. Terus, kenapa semua ini penting buat kita? Karena pengetahuan ini tuh kayak sebuah kekuatan super. Ini bikin kita bisa melihat apa yang ada di balik layar. Kita nggak cuma jadi pengguna pasif lagi, tapi kita jadi paham cara kerjanya. Kita beralih dari sekedar pengguna menjadi pencipta yang berdaya. Dengan pemahaman ini, peran Anda pun berubah. Anda bukan lagi cuma seorang konsumen teknologi. Anda adalah seorang arsitek potensial yang ngerti fondasi dari dunia digital. Jadi, apa artinya ini buat kita? Pemahaman ini mengasah 3 kemampuan utama. Pertama, jadi kritis. Selalu bertanya dari mana data ini datang dan apa datanya valid. Kedua, jadi kreatif. Bisa melihat pola-pola untuk menciptakan solusi baru. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, jadi bertanggung jawab, sadar akan dampak dari setiap informasi yang kita kelola. Inilah pola pikir seorang arsitek digital sejati.
Sebagai penutup, kami tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan. Nanti saat Anda menggunakan aplikasi favorit Anda, coba deh renungkan. Mana yang sebenarnya lebih menakjubkan? Antarmuka yang penuh warna di layar atau logika biner super sederhana yang bekerja tanpa lelah di baliknya? Mungkin Anda akan melihat gawai Anda dengan cara yang sama sekali baru.